terkait dengan statement yang menyebutkan bahwa saya perlu diganti sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak karena saya membela yang terbaik bagi anak-anak, khususnya Gala. Salah menilai. Oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan, tampang bukan berarti tidak dengan tampang seperti ini seolah-olah tidak dekat dengan anak. Dari hati, Bu, dari hati. Saya sudah 30 tahun mengurus anak-anak di Indonesia. Tidak ada satu pun seperti yang Anda duga bahwa saya kasar. Saya harus lakukan demi kepentingan terbaik anak. Predator, monster anak itu sudah nakal dan jahat. Di mana-mana ada kekerasan. Jadi kalau menilai saya harus diganti dengan sosok perempuan sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak atau laki-laki atau berjiwa perempuan, salah menilai. Berhenti untuk memberikan kesimpulan yang konyol. Saya hanya ingin membela Gala itu supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk sementara ini tentunya, sebelum ada keputusan hukum mungkin yang diajukan oleh saudara Dodi dengan Pak Faisal, saya siap untuk menjadi saksi ahli untuk menyatakan bahwa untuk sementara ini biarlah Gala bertumbuh dan berkembang di mana dia senang, dia enjoy, tidak menjadi korban kekerasan, dan semua orang di sekitarnya harus mendukung. Menurut teman saya, kalau Ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana ya, anak-anak nanti pada kabur semua, takut, kan psikologinya juga terganggu. Mungkin lebih baik kalau saran kami ke depan sih jadi ketua itu perempuan kali ya, atau laki-laki tapi berhati perempuan, yang performnya juga bagus, yang adem, kalem, jadi kita juga melihatnya juga enak ya, yang mudah-mudahan lah ya, betul ya, jadi kita kira semua proses demi kepentingan terbaik anak gitu loh. Sikap kami seperti itu, perspektifnya itu. Nah, saat ini kan usianya si Gala itu 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya dia akan bertumbuh dan berkembang di situ. Karena kami lakukan visitasi itu juga dia mengalami dalam situasi baik. Oh, makanya kita mau serahkan kepada orang yang belum tentu baik, toh. Saya bukan mengatakan bahwa tidak baik itu untuk kakeknya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Aris Merdeka Sirait. Ya, sepertinya tidak tega. Beliau marah-marah, beliau yang sudah sangat sepuh ini pun harus marah-marah dan geram nampaknya karena mau diganti atau diusulkan diganti oleh pengacaranya Dodi Sudrajat. Hal itu pun langsung diungkapkan kegeramannya di channel YouTube KPAI, channel YouTube resmi KPAI, dan judulnya pun pakai kata-kata geram. Memang Aris Merdeka Sirait ini sebenarnya juga seorang tokoh nasional yang sudah malang melintang di berbagai organisasi. Awalnya beliau ini dikenal sebagai aktivis buruh. Beliau aktif di organisasi-organisasi buruh dan lembaga swadaya masyarakat. Keprihatinannya kepada anak-anak yang harus bekerja dan diperlakukan tidak layak membuat Aris Merdeka Sirait mengubah haluan perjuangannya. Di tahun 1981 Aris menjadi aktivis buruh anak, dan 5 tahun berikutnya di tahun 1986 Aris membentuk Yayasan Perlindungan Buruh. Yayasan ini menyediakan pendidikan untuk pekerja usia anak-anak yang harus bekerja dengan kondisi memprihatinkan. Tahun 1987, Aris mendirikan Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif atau Kompak di Indonesia. Tempat buruh anak bisa mendapatkan bekal kepribadian melalui pendidikan toleransi, demokrasi, dan baca tulis. Perhatian atas pendidikan anak sebenarnya sudah diawali oleh ayah Aris Merdeka Sirait. Saat kecil, Aris dan keluarganya tinggal di daerah perkebunan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Anak-anak banyak yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan karena tidak ada biaya, mereka tidak melanjutkan sekolah.
Ayah Aris yang berprofesi sebagai penjahit membuat sekolah di area perkebunan tersebut bersama sejumlah teman, dan sang ayah menjadi koordinator guru untuk pendidikan lurah tersebut. Pada tahun 1998 bersama Seto Mulyadi, Aris dan beberapa aktivis lain mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Walaupun telah mengakui konvensi PBB tentang hak anak di tahun 1990, sebelum tahun 1998 Indonesia memang masih belum memiliki media khusus untuk perlindungan anak. Dengan Kak Seto menjadi ketua umum, Aris menjadi sekretaris jenderal Komnas PA di tahun 1998 tersebut. Setelah menjabat selama 12 tahun dengan 3 periode pemilihan, Aris terpilih sebagai ketua Komnas PA menggantikan Kak Seto yang diangkat menjadi ketua Dewan Konsultatif Nasional. Dan jadi Aris Merdeka Sirait ini termasuk pendiri dari Komnas Anak. Nah begitu kok mau diganti? Gimana sih Pak? Kasihan Pak Aris ini perjuangannya kepada anak sudah luar biasa. Enak saja ngomong mau diganti. Tidak hanya menangani masalah anak yang terjadi di masyarakat, Aris aktif mengkritisi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan anak. Contohnya adalah peristiwa dibebaskannya Ariel Peter Pan yang disambut gegap gempita oleh penggemarnya hingga mereka bolos sekolah untuk menyambut Ariel yang keluar dari penjara. Selain itu, Aris juga aktif menyerukan tentang pelayanan kesehatan anak hingga fasilitas untuk ibu-ibu menyusui. Kendati banyak disibukkan dengan berbagai kasus yang dialami anak-anak, namun bukan berarti Aris kurang perhatian pada keluarganya. Sebagai suami dari Rosmaline Munte dan ayah dari Deborah, Christine dan Namalo, Aris lebih banyak mendidik dengan cara membangun satu bentuk komunikasi lewat dialog. Misalnya memberitahu anak bahwa tidak boleh menonton TV di saat belajar. Menyoal urusan keluarga, Aris mengatakan bahwa anak-anak harus dibela hak-haknya, tapi jangan sampai gara-gara sibuk mengurusi anak orang lain lantas anak sendiri dikesampingkan. Keadilan harus ditegakkan, setidaknya dari rumah sendiri. Minggir tabrak, hera minggir tabrak, hera minggir tabrak. 10 hak yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat, bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan.